Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mencoreng citra aparatur sipil negara ASN. Seorang pejabat berinisial MK, yang menjabat sebagai penjabat penghulu di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dilaporkan diduga melakukan pelecehan terhadap AL anak di bawah umur. Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu berawal saat korban bertemu dengan MK di sebuah tempat karaoke. Dalam pertemuan tersebut, korban diduga diberi pil yang dicurigai mengandung narkotika hingga tidak sadarkan diri. Selanjutnya, korban dibawa ke sebuah penginapan menggunakan mobil pribadi milik MK. Di lokasi itu, MK menyewa kamar dan diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban. Pihak keluarga korban menyatakan sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Orang tua korban yang berdomisili di Sigambal, Desa Lingga 3, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, menegaskan akan melaporkan kasus itu ke Polres Rokan Hilir serta ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Hal ini sudah kami kuasakan kepada saya bersama Irwansyah Sitorus, Suroyo, dan Sugiono. Jika ada itikat baik dari MK untuk meminta maaf, harus melalui pihak yang dikuasakan tersebut, ujar kuasa keluarga, Ria Setiawan Nasution, Jumat tanggal 19 September tahun 2025. Pihak keluarga menyebut, laporan resmi kemungkinan baru dilakukan setelah kondisi fisik dan mental korban membaik, diperkirakan pada Senin, tanggal 22 September tahun 2025. Ancaman hukuman berat, mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban AL masih tergolong anak karena belum berusia 18 tahun. Dugaan tindakan MK dapat dijerat pasal 76 EJO. Pasal 82 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, hingga maksimal 15 tahun, serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Selain itu, dugaan pemberian pil yang dicurigai mengandung narkotika juga membuka kemungkinan jeratan hukum lain. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku dapat dijerat pasal 114 ayat 1 dengan ancaman penjara seumur hidup hingga 20 tahun, serta pasal 127 ayat 1 huruf A dengan pidana maksimal 4 tahun bagi penyalahgunaan narkotika. Sanksi ASN. Sebagai seorang ASN, MK juga terancam sanksi administratif. Berdasarkan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, seorang aparatur negara yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk tindak pidana, dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Kasus ini kini menjadi sorotan masyarakat Rokan Hilir. Publik mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat dan transparan agar proses hukum berjalan adil, serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya. Reporter Sinar Gebrak TV mengabarkan. Minum apa? Minum air mineral. Oke. Nah, kemudian selang berapa jam itu dikasih apa gitu yang kamu tahu? Nyanyi 4 lagu. Terus dikasih apa? Pil itu pil apa? Warna pink. Terus setelah makan pil itu apa yang kamu rasakan? Panas. Kemudian musiknya musik apa? Ini musik DJ. Kamu joget kan ya jadinya? Nah, perasaan kamu gimana? Nggak kontrol ya? Pening bawaannya ya? Oke. Setelah itu, apa yang kamu tahu? Apa nih bisiknya? Ya, terus? Pergi kemana tuh? Pergi naik apa? Naik mobil ya? Mobil. Mobilnya warna apa tuh? Banyak. Warna putih mobilnya ya. Model apa? Model sedan atau apa itu modelnya? Nggak tahu. Udah. Jadi dibawa kemana? Dibawa ke hotel. Ke hotel. Tahu nama hotelnya apa? Enggak. Nggak tahu ya.
Ya, jadi kira-kira berapa lama di dalam hotel itu? 1 jam lah. 1 jaman gitu ya. Apa yang dilakukan Bang Markis ke kamu? Ini maaf nih ya, maaf sekali. Ya kan, coba kamu ceritakan kronologisnya. Pertamanya dia ke kamar mandi. Ya, aku tergolek lah di bayang itu. Udah, baru dipeluknya dari belakang. Ya. Sempat juga udah ditolak. Kamu nolak tuh ya? Iya. Nah, terus? Itulah baru karena panas ya kan bawaannya. Aku buka lah bajuku. Nah, nggak semua, cuman kayak apa aja gitu. Separuh. Nah, Terus? baru sama dia dibuka. Dibuka dia semua. Iya. Udah habis itu dicium-ciumnya. Baru ditidurinya. Apa bagian bawah siapa yang buka? Dia Oh, dia yang bawa, yang buka. Kamu waktu itu pakai rok, pakai celana? pakai celana. Pakai celana. Itu dia yang buka celananya ya. Oh gitu. Jadi kamu di situ sempat juga nolak? Iya, sempat juga nolak. Nolak juga. Cuma ada pemaksaan nggak kira-kira? Di situ yang kamu ingat, entah tangan kamu dipegang atau apa gitu? Iya, tangannya dipegang. Di tangan arah kemana? Ya gini dianya. Oh, dua-dua dipegang gitu. Oh. Jadi setelah itu selesai langsung pakai baju atau gimana? Iya, Langsung pakai baju. baru pulang. Berpulang ya. Ya, jadi apa yang dijanjikan dia? Ada dikasih kamu uang gitu? Ada Berapa dikasih? 500. 500. Tapi kamu nggak minta? Enggak. Itu dia yang kasih ya? Iya. Iya. Nah itu dibawa ke dalam room lagi, room karaoke itu ya? Iya. Oh, di situ juga dia ngasih uangnya. Enggak, dia ngasih uangnya pas di hotel itu. Oh pas di hotel itu, Iya. tapi kamu nggak minta. Enggak. Oh, kemudian dibawa lagi ke room karaoke itu. Iya. Jumpa siapa? Jumpain Kak Eca. Eca. Setelah itu masih joget lagi atau langsung pulang? Enggak, langsung pulang. Oh, langsung pulang. Oke. Sudah cukup. Lindia ini sekarang posisi takut ini sekarang sama Pak Markis itu ya. Takut sama Pak Markis, takut sama orang tua sekarang ya. Jadi maka siapa tadi namanya? Alindia sekarang nggak di kos sana, sekarang udah di sini karena takut Pak Markisnya datang ke sana ya. Jadi ya udah, artinya dalam hal ini ya abang-abang ini yang di hadapan kamu coba mencarikan solusi yang terbaik ya buat kamu. Mungkin nanti sore orang tua kamu datang, ya udah, artinya ini sudah ibarat nasi jadi bubur. Kamu juga harus tegar, jangan kamu tidak berani gitu menghadapi persoalan yang sedang kamu hadapin. Itu ya harus berani ya. Mungkin Tuhan lebih sayang sama kamu gitu ya. Ya. Oke. Ya kan? Nah, karena kalaulah ya mungkin perasaan kita beda, ya kan, beda. Ya walaupun sama-sama saya anggap Syalin itu seperti anak saya juga sendiri kan, ada juga mengalir darah saya di situ, ya kan. Ya mungkin lebih berat lagi dia sebagai orang tuanya kan. Nah, siapa yang anaknya mau seperti ini, ya kan? Nggak pernah termimpikan. Kita nggak pernah memimpikan hal yang buruk. Semua yang kita inginkan adalah hal-hal yang baik untuk diri kita, keturunan kita dan keluarga kita. Itu kesalahan mana, Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Betul Bapak orang tua dari Aling? Saya Bapak ya? Ya. Oke, namanya siapa Pak? Aidi ya. Tinggal di mana? Tinggal 3 Oke, Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi pada hari ini Bapak datang ya menjumpai anak Bapak, namanya siapa? Alicia Wandania. Ya, nah yang mana kita ketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pelecehan seksual ya Pak ya. Itu yang Bapak ketahui ya. Dan ini terkonfirmasi semalam ya Pak ya. Kita konfirmasi Bapak, dan Bapak secara lisan mempercayakan kepada kami
untuk menindaklanjutin ya, baik itu dengan si pelaku ataupun ke ranah hukum kan gitu kan. Nah, jadi hari ini juga Bapak ketahui sudah naik beberapa media terkait persoalan ini, benar Pak ya? Kita sudah kasih tahu juga berdasarkan konfirmasi. Nah, harapan dari Bapak selaku orang tua apa Pak terkait persoalan yang sedang terjadi saat ini Pak terhadap anak Bapak? Boleh diwakili Pak? Oh, Nah, nama Pak? nama saya Sukadi, ya kan? Jadi kami dari pihak keluarga tentunya mengharapkan apa yang terjadi kepada anak kami ini tidak terjadi lagi ke depannya kepada generasi-generasi berikutnya. Artinya lagi, pada pelaku yang saat ini melaksanakan pelecehan seksual tersebut, kiranya agar dapat ditindak secara ranah hukum, sehingga bagi orang yang tidak ada, bagi orang yang tidak punya nilai keadilan tersebut perlu ditegakkan, perlu diberikan kepada kami. Itulah besar harapan kami dari keluarga yang berposisi di Desa Lingga 3, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Baik, Pak. Tadi kita sudah membuat berupa konsep kuasa ya kepada atas nama Ria Setiawan Nasution ya. Tadi sudah kita tanda tangani Pak ya. Ada di dalam map ini Pak ya. Jadi dalam hal ini pihak keluarga telah memberikan kuasa penuh ya kepada kami untuk menghadap pihak-pihak terkait, baik itu pihak kepolisian ataupun Komisi Perlindungan Anak ya, dan pihak pelaku dan siapapun yang menyangkut terkait persoalan ini. Benar Pak ya? Benar. Oke, kami akan berusaha Pak semampu kami bagaimana supaya keadilan tetap ditegakkan. Ya Pak ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Iya.